Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum, mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius.
Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Haleluya, saya melihat banyak orang-orang yang datang hari ini. Kita mau sama-sama duduk, kita mau sama-sama dipersilakan duduk untuk kita sama-sama ingin menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu, buat kebahagiaan yang kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan bahwa biar Tuhan perkenanan-Mu Tuhan itu yang selalu mengikuti hidup kami kemanapun kami pergi Tuhan. Biar Tuhan kami senantiasa Tuhan ada di dalam jalan-Mu Tuhan, kemanapun Tuhan kami pergi Tuhan. Kami gak mau Tuhan jauh-jauh dari Tuhan. Kami gak mau jauh-jauh dari perkenanan-Mu Tuhan. Kami gak mau jauh-jauh Tuhan dari Your favor and Your grace Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan kayak mau katakan dengan iman Tuhan setiap berkat-berkat yang ada Tuhan di firman Tuhan. Kayak mau klaim itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau bukakan Tuhan pintu langit Tuhan. Berkat-berkat ilahi turun Tuhan pada pagi hari ini Tuhan buat setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kiara labaya shane. Kiara labaya 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 labaya. Yang mau nikmati hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Let Your favor and Your grace upon us Jesus. Let Your favor and Your grace upon us Jesus. Kiara labaya 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 labaya. Kiara labaya shekera labata karana maya labala 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 labala. Oh, we worship You Jesus. Oh, we worship You Lord. Oh, we worship You Jesus. Kiara labaya sekera takara nama ya labaya sekera labaya 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 labaya. Kiara labaya sekera takara nama ya sokora labaya labaya labaya. Kiara labaya sekera takara nama ya labaya labaya labaya. Kiara labaya sekera labaya Kiara labaya sekera takara nama ya labaya. Let Your blessing upon us, Jesus. Let Your glory and Your favor, Jesus, be upon us, Lord. Kiara labaya sekera takara nama ya labaya. Kiara labaya sekera labaya labaya. Kiara labaya sekera labaya labaya. Ya sekera labaya labaya. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Yes, Tuhan. Amen. 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 Kita katakan dengan iman, the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon
The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, yes Tuhan, Kau berikan berkat buat hidup kami Tuhan. Haleluya, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Katakan amin, amin. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. Is with you, is with you in the morning, in the evening, in the coming, in your going, in your weeping and rejoicing. Is for you, 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 is for you. Generation and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. It is with you. It is in the morning, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your evening and rejoicing. Is with you. It is for 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 you. Yeah. Amen. And amen. Amen.
katakan dengan lembut. Amin. 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 Amin, amin Tuhan. Amin. 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 Katakan berkat ini, kita katakan amin. Dengan lembut kita katakan may His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. Is with you, is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. Is for you, is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you All around you and within you. He is with you. He is with In the morning, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping. and rejoicing. Katakan dengan iman, may His favor be upon you and 1,000 generations. Your family And your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping. Rejoicing is for you. Is for you. He 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 is for you. Is for you. Is for Dia buat you. engkau. He is for you. 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 Is for you. Is for you. He 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 is for you. Amen. Amen. Amin. 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 Sekali lagi kita katakan dengan iman, may His favor be upon you in 1,000 generations, in your family,
and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is with you. He is for 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 you. Let's worship God. Let's worship God. Let's worship God. He is for you. He is for you. He is for you, Jesus. Let's worship God. Mari kita sembah Tuhan. Ya laba 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 laba. Ya laba 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 laba. Mari kita sama-sama sembah Tuhan, kita bahasa roh. Ya laba 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 laba. Ya laba ya sekera takara nama ya laba 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 laba. Ya laba 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 laba. Ya laba laba laba. Ya laba ya sekera takara nama ya sande. Ya laba laba laba. Ya laba ya laba laba laba. Ya laba ya sekera laba laba. Ya laba ya laba laba laba. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau di tempat maha tinggi. Ya laba laba laba. Ya laba takara nama ya sende. Ya laba 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 ya sekera takara nama ya laba laba. Ya laba laba. Ya laba ya laba. Ya laba laba. Ya laba lele. Oh yeah. Yeah. Ya laba laba. Ya laba ya sekera takara nama ya laba. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Kita tidak akan pulang sama seperti kita datang. Nikmati hadirat Tuhan. Ya Rabba. Ya Rabba. Ya Rabba. You gave me hope, Jesus. You gave me strength. Oh, Hadirat-Mu lembut Tuhan. Hadirat-Mu memuaskan hati kami Tuhan. Hadirat-Mu memuaskan jiwa kami Tuhan. Oh ya Allah. Kami tak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
atas semua ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua ya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan, yes Tuhan, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari pada kesempatan yang indah pagi hari ini kita akan bersama-sama teriakkan merdeka sambil mengangkat tangan. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Betapa kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau pelihara bangsa kami yang terdiri atas puluhan suku, puluhan bahasa, puluhan daerah yang tercerai berai di sepanjang Indonesia ini Tuhan. Tapi Engkau persatukan dalam satu wadah. Itu semua adalah kasih karunia-Mu. Itu semua adalah berkat yang luar biasa bagi kami. Kami beberapa hari lagi akan menikmati hari kemerdekaan yang ke-78. Sungguh luar biasa. Berkat-Mu melimpah atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati setiap kami, terutama umat-Mu Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Pakai mereka untuk menjadi wujud dari firman-Mu. Kebenaran akan selalu ada di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai Kepala Daerah, Gubernur, sampai Lurah di seluruh jajaran kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan pelihara setiap keluarga, Engkau akan pelihara setiap pribadi, bahkan Roh Kudus akan menyertai setiap langkah mereka. Roh Kudus akan menguasai setiap tutur kata mereka, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan di bumi Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, juga untuk wakil-wakilnya. Terima kasih Bapak. Engkau senantiasa memberikan pewahyuan baru pada gembala sidang kami, untuk dengan setia, dengan penuh kasih menuntun setiap kami, gerejamu
untuk senantiasa berdiri benar di hadapan-Mu. Dan terutama kami boleh menikmati Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami boleh melihat dengan mata kepala kami sendiri, Roh Kudus dicurahkan sedemikian rupa, terutama kepada anak-anak muda kami. Pakai mereka menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Pakai mereka untuk memenangkan jiwa dimanapun mereka berada. Mereka akan senantiasa menjadi saksi-Mu dan akan membawa jemaat-Mu, jemaat-jemaat, insan-insan yang baru untuk mengenal dan memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk karayon kami. Kami juga berdoa untuk gembala terkasih kami, terutama Pak Sunardi Bahri dan keluarganya. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati dengan penuh kasih. Engkau memelihara mereka. Engkau akan senantiasa membukakan pewahyuan-pewahyuan baru melalui gembala kami. Terima kasih. Engkau bergembala yang sangat mengasihi kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, memberi contoh, memberi teladan bagi kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau akan memberkati Pak Yusran yang akan Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Mari Bapa, Kau urapi mulut bibirnya, Kau curahkan pewahyuan-Mu, sehingga apapun akan disampaikannya akan menjadi teguran bagi kami, akan memimpin setiap langkah kehidupan kami untuk senantiasa dapat berdiri benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu bagi Pak Yusran Bahri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan pakai setiap kami, Roh Kudus akan Kau urapi, Kau curahkan bagi setiap pribadi, dan setiap pribadi yang ada di tempat ini akan berdiri tegak menjadi saksi-saksi-Mu, karena mereka akan Kau ubahkan sesuai dengan kehidupan Yesus Kristus ada di dalam setiap mereka. Terima kasih Bapa, dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami akan naikkan doa ini. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Semua siap puji Tuhan? Katakan haleluya. 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 Ayo musik Tuhan. Pa. Semua melompat buat Tuhan. Pa. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Lompat semua. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yo, let's go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita,
di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Katakan haleluya, Haleluya. 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 Wow, 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 wow. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Lompat semua ya buat Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Haleluya. 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 Semangat sekali dalam muji Tuhan. Amin. 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 Mari saya undang Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk memasuki firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Sedalamnya hati kami Tuhan, Kau tahu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Yes Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, yes Tuhan, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa
saudara-saudara yang katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kemenangan, dalam kesesakan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau tahu sedalam hati kami untuk merindukan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kau bersama kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu, pesan-pesan daripada Engkau Tuhan. Kudusan-Mu memenuhi kami semua Tuhan. Biar fokus saya daripada Engkau Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, kebenaran-Mu ada Tuhan. Engkau Roh-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pada saat Roh-Mu ada Tuhan, kami percaya kelepasan terjadi Tuhan. Kemerdekaan terjadi Tuhan. Segala belum dosa dilepaskan Tuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Segala beban-beban berat Kau berikan jalan keluar Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami duduk diam dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom semuanya. Mohon lampunya bisa dinyalakan Pak. Bisa nyalakan lampunya. Makasih. Saudaraku, kita bulan ini memasuki bulan Agustus ya. Tadi Pak Pri mendoakan 4 hari lagi kita akan masuk 17 Agustus. Saya melihat saudara siang ini kita semuanya berpakai baju merah saudara.
Saya percaya roh-roh akan menyala-nyala Tuhan. Kayak percaya sukacita itu ada. Sukacita itu ada, saudaraku ya. Saudaraku, setiap bulan Agustus setiap tahun kita tuh memperingati hari kemerdekaan. Untuk itu saya sampaikan hari ini juga tentang kemerdekaan, saudara. Sebelum masuk ke situ saya ingin renungkan ya kemerdekaan, tentang kemerdekaan itu. Gini saudara, Indonesia itu merdeka tahun 45 ya. Jadi ternyata kemerdekaan itu dua macam saudara. Kemerdekaan itu dua macam. Satu kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah, satu lagi kemerdekaan yang diperjuangkan. Ya, satu kemerdekaan yang diberikan, satu kemerdekaan yang diperjuangkan. Indonesia adalah tergolong kemerdekaan yang diperjuangkan. Amin. Indonesia salah satu negara yang merdeka karena bangsanya mengusir penjajah. Berbeda ada beberapa negara lain yang mereka merdeka karena mereka diberi kemerdekaan oleh penjajah. Contohnya Malaysia. Malaysia itu nggak berjuang untuk merdeka, dia diberi kemerdekaan. Tapi Indonesia itu berjuang, saudaraku, sehingga dia diberi memperoleh kemerdekaan, mengusir penjajah. Waktu itu ada cerita bahwa waktu itu pemerintahan Jepang, Indonesia itu ditawarkan. Kira-kira 3 atau 4 hari sebelum 17 Agustus, Indonesia ditawarkan, kamu mau merdeka nggak? Tapi waktu itu, ya generasi-generasi Yeremia waktu itu ya, anak-anak muda itu nggak mau merdeka dengan di kayak bonus, nggak mau. Mereka mesti berjuang. Terus presiden kita waktu itu, gimana kita sudah deal sama Jepang ini, kita mau merdeka. Enggak, kita mesti merdeka, kita mesti penjajah. Akhirnya sepakati, tanggal 17 Agustus itu diproklamasikan kemerdekaan kita. Ya, jadi kita sungguh bersyukur, kita merupakan bangsa merdeka. Amerika kira-kira tahun 1800-an, saudaraku, suatu benua ditemukan, saudara. Tahu penemunya siapa? Tahu penemu benua Amerika? Ya, lupa ingat ya. Christopher Columbus. Jadi waktu itu bangsa-bangsa Eropa itu mencari beberapa tempat, mencari rempah-rempah. Di Indonesia itu sebenarnya bukan menjajah, saudara, sebenarnya. Di Indonesia itu dia mencari rempah-rempah. Dan dia Tuhan di negeri itu tanahnya subur, sehingga dia lama-kelamaannya menjajah juga. Amerika itu, kalau saya nggak salah, Christopher Columbus yang memang yang penemunya, tapi sebenarnya sebelumnya itu ada orang Itali. Orang Itali itu, dia ke sana itu, berangkat dari Itali, namanya siapa? Amerigo. Kalau orang kita namanya Amerigo, internasionalnya mungkin namanya Amerika. Indonesia kita Amerika juga, sehingga namanya benua itu disebut benua Amerika. Nah mereka itu nggak pernah dijajah, dan mereka bisa merdeka. Beda Indonesia. Untuk itu hari ini saya ingin sampaikan tentang kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi setelah merdeka oleh tadi lagunya juga ya, oleh pujian-pujian kita merdeka, kita ini adalah yang menikmati kemerdekaan. Kita yang mengisi kemerdekaan. Nah, sama dengan keselamatan kita juga. Ternyata yang memberi kemerdekaan itulah Tuhan Yesus. Yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan itu, menebus saudara dan saya, supaya kita merdeka adalah Tuhan Yesus. Nah, kita ini adalah yang mengisi keselamatan itu. Karena bukan hasil usaha kita, kayak kasih karunia kan. Kita waktu sebelum merdeka kita hidup dalam hamba dosa. Setelah itu Tuhan Yesus berjuang sedemikian rupa dengan darah segalanya sehingga kita ditebus, kita memperoleh kemerdekaan itu. Nah sekarang tugas saudara dan saya sebagai orang yang diselamatkan untuk mengisi kemerdekaan itu, supaya semua itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Amin. Itu baru 5 menit, saudara. Saya masuk, kita baca di Yohanes 30 ayat 36. Ini dasarnya, saudaraku ya. Oke, di slide juga ada.
Kita baca di slide aja ya, saudara. Supaya cepat. Yohanes 8 ayat 30-36 ya. Udah? Yohanes 8. Bukan di itu, enggak lengkap. Yang 8. Ya, di Alkitab kita baca bersama ya. Tapi bukan di layar itu, di slide. Di Alkitab perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Saya baca ayat 30-36 ya. Setelah, ya betul Bu yang ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya tadi ya, sebelum. Jadi firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah kami menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya, karena dia belum mengerti ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini dulu. Setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Oke? Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, saudaraku. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Lihat ya. Jadi orang berbuat dosa menjadi hamba dosa. Nah, hamba dosa itu dia tidak hamba itu tidak tinggal dalam rumah. Tetapi yang tinggal dalam rumah apa saudaraku adalah anak. Nah, ayat yang 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin saudara, kita mengerti ya. Anak di sini adalah dua hal. Anak adalah Tuhan Yesus sendiri, dan anak huruf kecil adalah saudara dan saya. Anak tadi huruf besar itu adalah Tuhan Yesus yang memberikan kita. Kita tidak ada anak, kalau kita jadi anak, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Ini dasarnya saudaraku ya. Kita lihat ayat terakhir, ayat 36 itu mengatakan, jadi apabila anak itu huruf besar ya, berarti apabila Tuhan Yesus memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kalau kita perhatikan, kok ada kata benar-benar merdeka? Berarti ada juga kata yang benar merdeka aja. Kita mesti garis bawahi. Ada yang benar-benar merdeka, ada yang kata hanya merdeka saja. Nah, kata merdeka saja, itu menggambarkan saudara, kita lihat di dunia ini saudara ya. Merdeka itu kan banyak hal ya. Merdeka dalam hal bebas financing, freedom financing. Ada merdeka dalam hal dia sehat. Ada merdeka dalam hal dia kaya. Dan ada merdeka dalam hal terpenuhi hidupnya gitu dia. Tapi sebenarnya sih bukan benar-benar merdeka. Kalau saudara lihat di dunia sehari ini ya, banyak orang kaya bunuh diri saudara. Artis Korea yang begitu uangnya begitu banyak, berjuta-juta semuanya hidup mewah, kok bisa bunuh diri? Berarti dia merdeka, tapi dalam satu aspek, dua aspek saja, saudara. Tapi Yesus mau kita benar-benar merdeka, saudara. Supaya bukan itu yang menguasai kita. Nah, saya masuk berikutnya. Kenapa kita harus mesti benar-benar merdeka, saudaraku? Ya, di Roma 5 ayat 12-20. Roma 5 ayat 12-20. Kenapa kita harus benar-benar merdeka? Karena itu bahaya, saudara. Ada kemerdekaan yang palsu. Contohnya gini ya, sebelum ada handphone, kita tuh di daerah, di kampung itu, mau santai-santai itu bisa lah. Setelah handphone, saudara, tanpa kita sadari handphone itu membuat apa? Membuat kita nggak merdeka. Membuat kita terpenjara. Ya contohnya dalam pekerjaan, sekarang saya dalam workplace banyak saudara ya. Handphone. Kan kamu dimanapun bisa dihubungi. Kok kamu nggak buat laporan ini? Kok kamu nggak laporan ini?
Kan ada handphone kamu kan bisa nanya ini. Akhirnya handphone itu kita pun di gereja sudah kerja ini enggak, sudah makan enggak, sudah ini enggak, semuanya dikontrol oleh handphone saudara. Tanpa kita sadar handphone kita akan menjadi membatasi semua ruang gerak kita. Kalau tadi di kampung mana ada gitu-gituan saudara ya, ke sawah, kasih makan ayam, tidur siang, enggak ada gitu-gituan saudara. Sekarang kita di zaman sekarang ini semua, tanpa kita sadari, semua itu akan membuat kita terbelenggu, membuat kita menjadi hamba dosa atau tambah semuanya. Mungkin sekarang zamannya bukan lagi penjajahan, penindasan itu bukan lagi dalam berbentuk fisik saudara, tapi dalam bentuk apa? Ekonomi. Yunani bangkrut, Sri Lanka bangkrut, mereka itu bukan dijajah, tapi ekonominya di stop. Akhirnya hidupnya akan susah, sengsara, itu kan membuat penjajahan. Nah saudaraku, kita belajar pelan-pelan saudara ya. Kita ketahui pertama, dosa pertama di mana? Adam. Sekali Adam buat dosa, dia, Alkitab katakan, dia akan menjadi hamba dosa. Itu berjalan terus sampai keturunan Abraham, sampai ke Musa dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Roma 5 ayat 12. Ini dasarnya saudara ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, itu Adam ya. Dan dosa itu juga maut. Dan oleh demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Bayangkan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat berikutnya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi dosanya sudah ada saudara. Tapi kalau nggak ada hukumnya, ya orang berbuat dosa aja kan nggak ada hukumnya. Mau dihukum pakai apa? Nggak ada ayatnya, nggak ada pasalnya gitu loh. Jadi dosa terus berjalan. Ayat ke-14. Sungguh demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang, gambaran Yesus akan datang. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dengan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang itu Yesus Kristus. Jadi karena kita ngerti sama-sama kalau satu orang berdosa, upah dosa itu maut. Kalau dalam dosa asal dari Adam itu ada penghakiman, ada penghukuman, dan terakhir coba slide-nya. Slide yang kedua. Akibat dosa ya, ada penghakiman, dan ada penghukuman, dan ada maut. Ya kita lihat itu ya. Bisa baca saudara ya, di sebelah kanan samping kiri saya. Kalau kita bandingkan ya, dosa asal Adam, dalam dosa asal itu ada penghakiman, ada penghukuman, dan ujungnya apa? Maut saudara. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ada membawa kasih karunia Allah untuk menebus maut itu. Adalah, kalau dosa adalah Adam, penyembuhnya adalah Tuhan Yesus. Dalam kasih karunia itu ada apa? Ada kebenaran, ada kuasa, dan terakhir ada hidup, saudara. Ya, jadi di Perjanjian Lama sudah dijelaskan tentang hal ini. Untuk itu, saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kuncinya di situ. Yang memberikan kemerdekaan itu adalah Tuhan Yesus, Roh. Jadi Bapa, Anak, dan Roh. Nah ini yang memberikan kemerdekaan sesungguhnya bagi saudara dan saya. Dijelaskan lagi, kemerdekaan apa sih sebenarnya yang terjadi, yang kita harapin di Galatia 4 ayat 22-26. Galatia 4 ayat 22-26. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Ini kita sudah tahu ya. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, yaitu Hagar, dan seorang yang perempuan lagi menjadi merdeka. Ada hamba, ada dan merdeka. Ayat berikutnya, ayat 24. Ada 23.
Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, saudara. Ya, menurut daging. Dan anak yang perempuan yang merdeka itu adalah menurut janji. Nah, kita lihat bedanya ya. Anak yang diperanakan dari daging itu Hagar adalah anak yang merdeka adalah janji dari Sarah, saudara. Nah, ayat ke-24 itu adalah suatu kiasan. Karena ini sudah dituliskan dalam perjanjian lama. Ini perjanjian baru kan, ada di Galatia. Sebab kedua perempuan itu adalah ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Ayat 25. Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena itu ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah siapa? Perempuan yang merdeka. Itulah ibu kita. Nah, kita ini adalah dari Sarah. Itu adalah ibu kita. Yang satunya lagi adalah saudara sepupu kita. Itulah yang Hagar. Nah, satu melalui daging, satu melalui roh, melalui janji. Alkitab katakan, kita adalah anak-anak merdeka dan anak-anak melalui janji. Itulah akan menerima janji-janji Tuhan, saudara. Amin. Ini yang kita percayai. Nah, cuma banyak daripada kita tidak mengerti status kita ini. Bahwa kita itu sebenarnya anak-anak merdeka. Anak-anak yang melalui janji, saudara. Itu apa? Tadi merupakan Yerusalem surgawi. Jadi saudara dan saya sudah tercatat dalam buku kehidupan. Kita adalah anak-anak janji yang siap untuk masuk surga. Amin, saudaraku. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Nah, ini prinsip sebenarnya yang memberi hidup dan kemerdekaan itu adalah roh, saudara. Kita ketahui ya, ada anak, ada roh, ada Bapa. Dasarnya ini dulu. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Roma 8 ayat 1. Ayat 1 dulu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ya, kita percaya ya. Sekarang tidak ada penghukuman dalam. Itu adalah janji. Kita dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh yang memberi hidup itu, saudara. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, saudara. Jadi, ayat berikutnya, saya supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam hidup, di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ini dijelaskan, saudara, bagaimana tentang daging dan roh. Ini bertolak belakang semua, saudara. Kita sudah tahu sama-sama ya. Daging sama roh ini bertolak belakang terus. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka hidup dalam roh, memikirkan dalam hidup, memberikan hal yang dari roh. Yang keenam terakhir. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini saudaraku yang kita mesti hidup. Selalu, hampir setiap minggu, hampir setiap bulan dijelaskan, kita mesti hidup dalam roh. Kan roh itu yang memberikan kita kemerdekaan. Tanpa roh itu, tidak akan ada kemerdekaan, tidak akan ada pemulihan, apalagi sukacita. Tadi itu, mungkin ada, tapi kamu itu benar-benar sukacitanya, sukacita biasa, saudara. Bukan benar-benar sukacita, bukan benar-benar merdeka. Mungkin juga ada, tapi bukannya benar-benar merdeka, saudara. Saudara dan saya mesti pahami bahwa hanya satu jalan, bahwa kita mesti punya roh. Itu kuncinya, saudara. Amin, saudara. Ya, saya berharap saya nggak terlalu buru-buru, saudara. Intinya, bagaimana saudara dan saya benar-benar bisa memahami hal ini. Ada daging, ada roh. Karena apa? 2 Korintus 3:17, nggak usah dibuka ya. Menuliskan Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh, maka di situ ada kemerdekaan. Tuhan itu adalah roh, saudara. Jadi kita kelihatan nggak roh sekarang ini? Nggak kelihatan. Kita lihat melalui iman. Tuhan itu roh. Tapi kita punya roh itu pasti ada kemerdekaan, saudara.
Kalau kita ke gereja hanya untuk, ya yang penting saya datang gereja supaya di absen sama Pak Sunardi, itu bukan gitu sebenarnya. Saya ke gereja itu karena ada satu roh Tuhan dalam kehidupan saya. Itu kan kita percaya ya, minggu lalu Pak Parum juga ya. Roh itu adalah kehidupan saudara dan saya. Ada di sini saudara, enggak jauh-jauh. Kalau roh itu ada di sini, saya percaya kita punya masalah, kita punya apa, pergumulan. Kita enggak bebas dari masalah, tapi kita katakan Tuhan sudah mau menebus kita, sudah memerdekakan kita. Kita kadang-kadang lupa aja itu saudara. Sehingga kita lagi lemas lagi. Saya juga ngalamin saudara, kadang-kadang lagi banyak masalah, waduh lagi pusing kerjaan, lemas lagi saudara. Tapi tadi diskusi sama Pak Jonathan ya, siap atau enggak siap kita mesti tetap sukacita Pak Jo ya. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan semua itu oke aja saudara. Kita mesti siap saudara. Kalau roh ada, saya percaya walaupun kita punya masalah, tetap sukacita saudara. Mau saudara? Ya. Kita harus tahu itu, kita punya roh. Nah, sekarang berikutnya, kita sudah mendapatkan kasih karunia oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita boleh balas nggak kasih karunia Tuhan? Bisa nggak dibalas? Nggak bisa, saking besarnya gitu. Terus kalau nggak bisa nggak dibalas, kita nggak ngapain juga, nggak juga saudara. Terus kita nggak bisa balas kasih karunia Tuhan karena saking mahal harganya sehingga luar biasa bagi Tuhan baik kita. Tapi apa? Kita bisa memberikan hidup kita yang terbaik bagi Dia. Bukan supaya kita, pengertiannya gini lagi ya, bukan kita berbuat baik supaya kita diselamatkan, bukan. Kita sudah diselamatkan. Cuma kita mau membalas kebaikan Tuhan yang dalam kehidupan kita dan cara kita buat berbaik. Bukan berarti kita juga berkepentingan, enggak juga. Tapi kita memberikan terbaik bagi Tuhan. Contoh kecil lah, kita ke gereja, kita bisa mengampuni saudara kita, bisa menolong saudara kita. Itu saudara. Gampang nggak? Ya gampang-gampang, susah saudara. Gampang diucapkan, tidak semudah itu. Tapi kuncinya kita mengerti dulu bahwa kita inilah anak-anak Raja Wali, saudara. Aminnya bukan anak-anak ayam. Waktu itu pada siapa? Christine, siapa pernah pengen sini ya dari BSD. Kita mesti sadar dulu posisi status kita ini apa, saudara. Oke, kita nyanyikan supaya kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Sebab Tuhan telah berjanji selalu. Amin. Kita dari pertama, Tuhan tak pernah janji. Janji, langit selalu biru, tapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia, dan percaya. Terima kasih. Ya, saudaraku, dunia lagi tidak baik-baiknya, saudara. Tapi kita mesti setia dan percaya. Ya, saya masuk ke sesi berikutnya. Hidup sebagai orang yang merdeka, saudara. Ya, karena
Tuhan sudah memberikan kita. Nah sekarang tinggal gimana, what's next, apa yang kita harus lakukan saudara sebagai orang Kristen. Ya sudah, firman itu, ayat itu sudah sering kita dengar, tapi Alkitab katakan mesti diulang-ulang saudara. Amin. Mesti diulang-ulang. Saya juga setiap kali membaca firman ini, terus kita supaya rema-rema itu baru setiap hari. Kita terus bagaimana kita, terutama kita dalam, tidak kebetulan kita dalam bangsa Indonesia saudara. Di kota di desa Pondok Aren, kita ditempatkan di sini, tidak kebetulan saudara ya. Tapi walaupun kita di sini, kita tidak memberi dampak saudara. Kalau kita memberi dampak, akan memberi dampak bagi bangsa kita, bagi negara kita saudara. Kita terus berdoa bagi bangsa kita. Gembala sidang kita selalu ingatkan, terus kita mendoakan tiap hari bangsa kita saudara. Saya juga gitu, setelah bertahun-tahun, sesuai dengan arahan gembala sidang, kita terus mendoakan bangsa kita. Dari Bapak Presiden, semuanya menteri gitu, sampai RT RW, kita berdoa tiap hari saudara. Supaya bangsa kita diberkati. Bangsa kita berikan kedamaian. Kita katakan, kalau kota kita ada kesejahteraan kota, maka kita akan juga memberikan kesejahteraan bagi kita saudara. Apalagi orang Kristen. Hidup sebagai orang merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16. Kita diminta untuk hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai orang merdeka. Kita hidup sebagai hamba Allah. Ayat 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Di WA Group itu sering kita lihat ya. Dia ini bukan politik saudara. Orang diselamatkan, sudah dipilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin gitu. Dulu janjinya luar biasa. Tapi setelah menjadi pemimpin, ya hidupnya punya kuasa. Sudah merdeka, merasa merdeka, hidupnya malah tidak menjadi berkat. Malah melakukan dengan dia punya kuasa itu, melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak, atau hal yang tidak baik gitu saudara ya. Alkitab katakan kita mesti hidup sebagai hamba Allah, bukan lagi hamba dosa. Jadi karena kita merdeka, jangan kita salah gunakan. Karena kita sudah diselamatkan, ya udah saya hidup dalam dosa aja, kan saya sudah selamat. Bukan begitu saudara. Justru karena kita sudah merdeka, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Banyak yang salah menafsirkan, ya saya sudah pasti selamat, ya udah saya hidup aja dalam dosa, hidup aja dalam ini. Mari saudara, kita hidup sebagai hamba Allah. Amin. Berikutnya 1 Petrus 4 ayat 10, hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 10. Kehidupan orang Kristen itu, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya pernah sampaikan di sini saudara ya, Tuhan memberikan kita talenta. Ada 10, ada 5 satu talenta, dan satu talenta tidak membuat apa-apa. Untuk itu saudara, apa yang Tuhan berikan pada kita sekecil apapun itu, mari kita mau melipat gandakan talenta. Memberikan apa yang sudah karunia Tuhan berikan. Kalau Tuhan percayakan kita hidup di Pondok Aren, ya udah. Tuhan percayakan kita hidup di Amerika, ya udah hidup di Amerika. Di mana saja kita hidup sama saudara. Ya. Tuhan, kenapa saya nggak lahir di orang kaya ya? Sama saudara. Orang kaya tidak memerlukan, dia kayak memerlukan juga kedamaian saudara. Orang miskin juga, dia enggak, mungkin susah uang tapi banyak pusingnya saudara. Ada cerita saudara tentang orang kaya ya dengan orang miskin saudara ya. Kira-kira ceritanya gini.
si si apa Ustadz sih udah jelasin siapa yang orang kaya sama orang miskin. Jadi orang miskin karena dia rajin berdoa. Jadi orang kaya bilang begini, kalau siapa yang, saya kan sudah tua ini, ya, saya sudah tua, saya mau hidupan saya, harta saya berikan kepada orang yang mau melayani saya, yang mau merawat saya di masa tua saya. Itu. Terus anaknya, dia panggil anaknya, nak, saya punya harta, kamu rawat saya. Nanti saya mau harta saya. Anak saya bilang, nggak mau enak aja, masa saya dulu jadi perawatnya papa. Nggak mau, walaupun sih kasih harta. Terus karena nggak mau, panggil istrinya. Istrinya, saya ada harta, saya sudah mau meninggal. Kamu harta ini, kalau kamu rawat saya selama 10 tahun ini, saya akan kasih kamu harta. Istrinya bilang, nggak mau, anaknya aja nggak mau, apalagi saya. Dia nggak mau, saudara, istrinya nggak mau harta. Kemudian, siapa yang rawat dia? Si bapak ini sudah tua ini. Dia ke rumah sepupunya. Dan sepupunya, siapa yang mau rawat saya? Saya kasih kamu harta saya. Si sepupunya bilang, ngapain Pak saya rawat bapak, kakak? Yang istri bapak, istri kakak, anak kakak aja nggak mau rawat, apalagi saya orang luar. Nggak mau Terus gimana? Solusinya saudara gimana? Dia ke orang miskin. Orang miskin itu, oke, deal. Saya yang rawat. Saya rawat kakak. Tapi syaratnya gimana? Pas saat dia mati, kakak itu mati, si orang miskin itu mesti ada dalam dekat liang kuburnya. Ngerti ya? Dia mau, karena mau dapatkan harta gitu. Supaya dia ada dekat liang kuburnya si meninggal itu. Si bapak itu. Kemudian malaikat datang. Kenapa kamu mau merawat bapak ini? Iya, karena saya mau hartanya dia. Oke, saya mau cek dulu apakah benar-benar kamu mau merawat dengan dia kan? Kamu kan orang miskin. Dia tanya, kamu orang miskin, kalau kamu merawat ini, nanti kalau bapak ini meninggal, hartanya dikasih kamu. Dia tanya orang miskin itu, kamu punya apa? Saya kan orang miskin. Dia tanya, malaikat nanya, kamu punya apa? Si orang miskin itu jawab, saya hanya punya kapak. 1. Kan saya orang miskin, saya petani kan. Kemudian dia tanya, kamu orang miskin ya benar. Ya udah, saya mau uji kamu dulu aja. Malaikat, sebelum kamu dapat harta itu ya. Dia tanya, kamu punya kapak kamu mana? Ini kapak saya. Kapak terbuat dari apa? Ada besi, ada kayu. Malaikat tanya, itu kayunya kamu ambil dari mana? Saya mencangkul gini. Makanya dapat kayu. Terus besinya dapat dari mana? Karena saya tempa gini. Bertanya lagi, berapa lama kamu bikin cangkul itu? Kapak itu? Terus kamu pakai di mana saja kapak itu? Terus sudah menghasilkan apa kapak itu? Sudah 3 jam kan? Oke, capek istirahat. Ya udah. Habis makan siang tanya lagi, kapak itu kamu sudah pernah pakai di daerah mana? Pernah ini. Sama 1 hari kan itu. Tanya lagi, kapak itu sudah menghasilkan berapa? Berapa ukurannya? Berapa beratnya? Kamu ambil di mana kapak itu? Sudah 2 hari, nggak selesai. Akhirnya hari ketiga dia ngalah. Waduh, saya nggak usah ambil harta deh. Kapak aja ditanyain kayak begini 3 hari. Apalagi kalau harta saya banyak. Waduh, saya tuh sampai 1 bulan nggak bisa tidur ditanyain terus. Jadi intinya saudara, semakin banyak harta kamu miliki, semakin banyak pertanggungjawaban akan kamu ditanyakan. Itu cuma kapak saudara. Bayangkan kalau dia punya harta sebenarnya mana, dia nggak bisa jawab lagi saudara. Kapaknya ukurannya berapa, panjangnya berapa, di mana diambil, ukurannya di mana, kamu sudah gunakan berguna nggak? Itu cuma kapak yang dia miliki. Dia bilang, udah malaikat saya nggak mau terima harta lagi, udah nggak jadi batal. Cuma kapak aja, pertanyaan seperti begitu, apalagi kalau yang punya harta banyak. Ya saudara,
Alkitab katakan sebagaimana kita diberi, sebagaimana kita dituntut mempertanggungjawabkan. Intinya, kalau kita dalam roh, kita tahu saya diberkati untuk apa, saudara? Untuk memberkati Tuhan. Saya diberi talenta untuk menyanyi, untuk apa, saudara? Menjadi worship leader. Ya, Grace ya. Jadi semua itu ada, Tuhan itu sudah atur, saudara. Jadi kehidupan kita tuh nggak usah, oh saya mesti jadi presiden. Sorry, saya bukan maksudnya gitu ya, tapi maksudnya nggak usah terlalu tinggi, saudara. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan aja. Tuhan sudah berikan kamu talenta, ya udah jalankan seperti lipat gandakan bertanggung jawab untuk itu. Oke, balik lagi. Jadi dalam kasih itu pertama 1 Petrus 4 ayat 10 harus ada penguasaan diri, saudara. Ya, penguasaan diri. Kita sering dalam sama Pak Wijoyo, Pak Pri atau sebelum Covid ya. Kita penguasaan diri. Enggak apa-apa di firman-nya, di ayatnya. Ada penguasaan diri. Saya cuma sampaikan supaya tidak terlalu lama, saudara ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Mari saudaraku, untuk itu mari kita mau melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kita mau ada penguasaan diri, hidup tenang dan berdoa. Selanjutnya ayat 11. Ya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ia yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, saudara. Jadi hidupan Kristen ini kita mesti ada penguasaan diri aja, saudara. Hidup kita tenang. Alkitab katakan, kalau kita hidup tenang, kenapa? Kita akan bisa berdoa, saudara. Kita bisa berdoa. Alkitab katakan juga, kita di ayat berikutnya itu, kita kan harus memberi tumpangan kepada saudara kita membutuhkan, saudara. Ya, tumpangan dalam arti kita bisa, kalau kita ada yang butuh tanda petik duit, kita juga berikan uang. Kalau kita butuhkan doa, kita butuhkan doa. Tapi saya dua minggu lalu saya pernah sampaikan, kalau bisa sebisa mungkin kita jangan berhutang, saudara. Karena kalau kita berhutang, kita akan menjadi hamba hutang itu. Ya, cukupkan hidupan kita apa yang Tuhan berikan pada kita. Syukuri, saudara. Saya percaya Tuhan pasti memberi lebih dan melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Kita nyanyi satu lagi, saudara ya. Ku mau hidup kehendak Tuhan. Ku dapat berikan, ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Slide pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ayat terakhir, saudara, ayat terakhir. Di Galatia 5 ayat 13, saudara. Saya mau simpulkan bahwa kemerdekaan Kristus itu adalah ayat, ya Galatia 5, ayat seperti ini, saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya.
Kita terpengen untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Saya percaya saudara, saat kita dipanggil untuk merdeka, roh itu yang menyala-nyala itu akan ada kasih yang keluar dalam kehidupan kita, saudara. Mulai dari keluarga kita, suami istri, anak-anak kita, di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, ada kasih. Ada api, saudara. Supaya mereka bisa merasakan kemerdekaan, mereka bisa merasakan kehangatan melalui kehidupan kita, saudara. Nggak usah banyak-banyak, yang penting kita perhatikan mereka, orang tua kita doakan orang tua kita, saudara kita yang butuhkan kita bantu mereka, tetangga kita yang butuh bantuan kita bantu sesuai dengan apa yang sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Kita berikan itu kasih, sebagaimana Yesus juga memberikan kasih buat kita, saudara. Biar Tuhan firman ini boleh memberkati kita semuanya. Mari saudara kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk sukacita besar yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kehidupan kami sudah dibebaskan dari hamba dosa. Belenggu-belenggu semua telah terlepas, Tuhan. Kau gantikan, Tuhan, segala kehidupan kami. Kau berikan kemerdekaan, Tuhan. Kau berikan kebebasan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kau berkati buat kami semua, Tuhan. Kami bukan lagi anak-anak hamba, tapi kami adalah anak-anak surgawi, anak-anak yang berhak menerima janji-janji Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap aspek kehidupan mereka, di mana anak berada. Semua jemaat-Mu berdoa Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan, anak-anak yang bersekolah Kau berkati Tuhan. Kau limpahkan kasih-Mu Tuhan, sehingga kemerdekaan itu Tuhan dapat kami alami Tuhan, dapat kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, yang akan merayakan kemerdekaan ke-78 ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, Engkau mengasihi pemimpin bangsa kami Tuhan. Damailah Indonesiaku, jayalah negeriku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Bapak. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi anak-anak pulang dengan penuh kemenangan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Karena Engkau sudah berikan itu bagi kami semua Bapak. Kami klaim janji itu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami sudah menerima semuanya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Kita lebih kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Amin. Thank you, Yusran. Lebih cakep kakaknya ya. Amin. Saya bersyukur saudara bahwa senantiasa Tuhan ingatkan kita semuanya. Biarlah kita mau dipakai Tuhan, saudara. Amin. Kita menerima Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita semuanya. Bukan untuk hidup kita sendiri. Tapi biarlah saya percaya kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita semua melalui kuasa Roh Kudus boleh kita impartasikan bagi sesama kita. Amin. Amin saudara. Saya ingat saudara satu kisah pada saat dikatakan di Alkitab, dikatakan di sore hari Petrus dan Yohanes sedang berjalan untuk menaik ke rumah doa saudara. Ya. Kita lihat di sana di tengah jalan Petrus dihadang dengan seorang yang lumpuh dikatakan. Orang itu melihat mata Petrus. Dia mengharapkan sesuatu daripada Petrus. Tapi Petrus mengatakan, dicatat di Kisah Rasul 3 ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi dikatakan, apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Saya analisa ayat ini saudara. Ternyata apa yang Petrus miliki, dicatat di Kisah Rasul 4 ayat 8. Gampang ingatnya. Kisah 3 ayat 6, Kisah 4 ayat 8. 2 kalinya saudara. Dikatakan pada situ, Petrus penuh dengan apa saudara? Roh Kudus. Yang kata lain saya selalu katakan saudara, untuk kita bagikan kehidupan kita semuanya.
Kalau kehidupan kita tidak dipenuhi dengan kemerdekaan di kawan Kristus, apa yang kita mau bagikan? Ya. Amin. Tapi saya percaya kehidupanmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Let's say kehidupan kita ini saudara seperti ini saudara. Ya botol ini. Kita nggak bisa membagikan kalau botol ini kosong. Tapi kapan kita bisa membagikan kasih Kristus? Dan hari-hari ini saudara. Saya begitu banyak saudara. Saya begitu banyak kegiatan-kegiatan. Tadi malam jam 4 pagi saya ikutin Benny Hinn saudara. Ya di anunya Andrew Womack di Colorado. Ya. Dikatakan you will find, engkau akan mendapatkan pertanyaan seperti gini, dengar baik-baik. Where is your Jesus? Di mana Yesus pada saat saya ada di rumah sakit? Kita minta semuanya mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka satu pertanyaan, where is your Jesus? I'm in the internet care, pada saat saya di ruangan ICU. Saudara, apa jawaban kita? Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Dan apa yang dimiliki saudara? Holy Spirit. Roh Kudus adalah Jesus. Roh Kudus adalah Yesus tanpa batas. Amin. Untuk itu saudara, mari saudara, saya mau berdoa bagi kita semuanya. Biarlah di hari-hari ini, ya, Yesus tadi mengatakan, biar kita punya penguasaan diri. Dengar baik-baik. Penguasaan diri adalah apa saudara? Buah-buah roh. Katakan dengan saya buah roh. Galatia 5 ayat 22 saudara. Amin. Nah kita lihat di sini bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh. Emangnya kita bisa nguasain diri? Nggak bisa. Manusia kita sebentar kamu keluar ruangan ini kamu marahin orang lain. Mobilmu disenggol kamu bisa marahin orang lain. Kapan kita bisa mendapatkan penguasaan diri? Kapan kita bisa menghasilkan buah roh? Kita adalah ranting-rantingnya. Pada saat kau tertancap pada pokok kebenaran itu. Amin. Ranting tidak akan pernah menghasilkan buah. Tapi saya mengatakan pokok kebenaran itu yang menghasilkan buah. Kita adalah rantingnya. Biar setiap kehidupan saudara dan saya dipakai Tuhan melalui pokok itu. Masuk dalam kehidupan kita. Menghasilkan kesabaran, kerendahan lembutan, rendahan hati. Sebutkan semuanya 9 buah roh. Karena apa saudara? Kita tertancap pada pokok kehidupan itu. Saya mengatakan, speak Jesus. Sampaikan Yesus dimanapun kau berada. Amin. Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Hari-hari ini, dunia sedang kehausan. Amin. Ingat baik-baik. Kenapa sih firman Tuhan itu Tuhan samakan dengan kita tidak hanya makan dari roti saja. Tapi kita hidup oleh karena apa saudara? Firman Tuhan. Kenapa kita harus firman Tuhan harus dipenuhi kehidupan kita? Kenapa Tuhan menyamakan ya makanan dengan kehidupan itu saudara? Ingat baik, hari-hari ini dunia sedang lapar akan firman Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, biarlah setiap kehidupan saya ada firman di sana. Sehingga jiwa-jiwa yang ada mendapatkan kebenaran firman. Sehingga mengatakan, where is your Jesus? Kau mengatakan yes. Yesus ada dalam kehidupanmu kita semuanya. Amin. Kita bangkit sama-sama berdiri saudara. Oh nama